tahun-tahun normal atau tahun-tahun biasanya. Jadi ini adalah nikmat yang luar biasa yang kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalani puasa kembali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu godaan atau jebakan di dalam ibadah-ibadah yang rutin dijalankan oleh kita sebagai umat Islam, ketika kita menjalani ibadah terlalu rutin, misalnya ibadah sholat kita jalankan 5 kali dalam sehari, ibadah puasa kita jalankan setiap tahun sekali. Nah, sesuatu yang sudah rutin dijalankan itu biasanya kehilangan daya getarnya, kehilangan daya sentuhnya. Dalam ilmu ekonomi dikenal suatu hukum yang terkenal disebut dengan hukum pengurangan nilai atau pengurangan hasil, the law of diminishing result. Ketika Anda berinvestasi di dalam suatu bisnis, ya, itu pada investasi pertama hasilnya besar, tetapi nanti kalau investasi itu dilakukan terus-menerus akan berkurang hasilnya walaupun sudah dimaksimalkan. Itu juga sama terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membeli barang baru, itu rasanya kita seperti menikmati hal yang luar biasa. Kita baru punya mobil, itu rasa pertama ketika kita memiliki mobil itu luar biasa. Tetapi ketika mobil itu sudah kita miliki selama setahun, 2 tahun, tidak usah setahun, 2-3 bulan, itu kenikmatan dan keasyikannya berkurang. Jadi sesuatu yang sudah menjadi rutin itu biasanya akan mengurangi daya sentuhnya. Dia akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Nah, ibadah itu kurang lebih juga bisa terjebak menjadi sesuatu yang rutin. Kita sholat setiap hari, itu seringkali, saya juga sering mengalami hal itu. Sholat kita setiap hari itu seringkali menjadi rutinitas. Sama dengan orang-orang yang setiap jam 7 atau jam 6 berangkat ke kantor setiap hari, pulang sore jam 5, jam 6. Itu sudah rutin setiap hari sehingga daya getarnya itu berkurang. Nah, puasa juga sama. Puasa itu juga bisa menjadi ibadah yang ibadah rutin sehingga tidak menggetarkan kita lagi. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita itu tidak ibadah rutin? Nah, itu tantangannya. Bagaimana sholat yang kita selenggarakan setiap hari 5 kali itu tetap mempunyai daya getar yang sama. Kalaupun tidak stabil konstan, misalnya daya getarnya 100, minimal fluktuasinya itu antara 70 sampai 100, tidak merosot sampai 10 atau bahkan 20. Kalau sholat kita itu daya getarnya cuma 10, itu seperti lampu yang dalam bahasa Jawa itu beler, sudah tidak ada dayanya lagi, sehingga dia tidak menyentuh kita lagi. Nah, tugas kita adalah bagaimana ibadah yang sudah rutin itu tetap mempunyai daya getar dan daya sentuh yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu diterangkan antara lain oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali salah satu ulama besar Islam yang hidup pada abad ke-10 Masehi di Baghdad, dan kitabnya Ihya Ulumuddin saya kasih di masjid ini setiap bulan sekali. Imam Ghazali menjelaskan bahwa supaya ibadah itu tidak menjadi rutin saja sehingga kehilangan daya getarnya, maka dia harus difahami sampai ke rahasia-rahasianya, atau yang di dalam bahasa Imam Ghazali disebut asrornya. Sholat
itu punya asrar, punya rahasia. Puasa punya asrar, haji punya asrar, wudu punya asrar, zakat punya asrar, dan seterusnya. Setiap ibadah kita itu punya rahasia-rahasia yang kalau kita gali itu membuat daya getar ibadah itu menjadi kuat kembali. Memang susah, saudara-saudara sekalian, menjaga daya getar dan vibrasi ibadah itu konstan itu susah. Tidak bisa kita sholat dalam sehari 5 kali itu daya getarnya sama, itu tidak bisa. Hanya para wali-wali Allah itu yang bisa sholat 5 kali sehari dengan vibrasi yang sama di tempat yang berbeda-beda, itu bisa. Tapi kalau kita ini ya sholat itu 5 kali sehari, dapat satu sholat yang vibrasinya kuat, itu sudah alhamdulillah. Selebihnya sholat biasa-biasa saja. Tapi satu sholat minimal dalam sehari, minimal sholat subuh, karena sholat subuh itu sholat yang diselenggarakan dalam ambience situasi yang kondusif. Jiwa kita masih belum sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, pikiran kita masih tenang, rohani kita masih siap untuk diajak menghayati ibadah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan daya kita. Minimal sholat subuh kita itu punya vibrasi. Nanti sholat duhur turun lagi, apalagi kalau sholatnya di mall itu kan nggak konsentrasi. Sholat di mall itu susah dapat vibrasi. Udahlah, kalau sholat di mall itu diikhlaskan saja. Yang penting kita sholat menggugurkan kewajiban. Tapi kalau bisa vibrasinya kuat di mall, alhamdulillah. Tetapi kalau lepas, udah nggak apa-apa. Asar, ya kalau di mall, masih di mall sampai asar, vibrasinya lemah nggak apa-apa. Tapi nanti maghrib sama isya, kalau bisa ditingkatkan lagi vibrasinya. Nah, puasa juga begitu. Puasa di hari-hari pertama mungkin kita seperti dapat mobil baru, masih asyik. Nanti puasa pada minggu kedua seperti sekarang ini, itu daya vibrasinya kadang-kadang turun. Daya turun. Nah, tugas kita adalah sebagai seorang beriman adalah meningkatkan atau menjaga vibrasi ibadah itu tetap, kalaupun tidak stabil ya pada kisaran yang kurang lebih rata-rata 70 sampai 100 atau 60 sampai 100. Kalau di bawah 50 itu seperti lampu yang redup yang tidak punya daya sinar. Nah, caranya adalah dengan cara tadi itu menghayati rahasia-rahasianya. Jangan kita menjalankan ibadah itu sekedar rutinitas. Minimal kalaupun tidak bisa melakukan sepanjang ibadah itu, misalnya sebulan penuh kita bisa memaintain vibrasi sampai tadi itu 190 atau seterusnya, minimal 10 terakhir bulan Ramadan nanti itu vibrasi kita tingkatkan. Sholat 5 kali sehari, kalaupun tidak 5 dapat semuanya, minimal dapat 3, yaitu maghrib, isya, subuh. Kalaupun tidak bisa dapat 3, ya minimal 1 sholat subuh saja. Tapi kalau dengan 5 kali sholat kok gak dapat vibrasi sama sekali, ya itu sholat tidak mengubah diri kita. Itu sholat atau puasa yang oleh Ghazali disebut sebagai shaumul umum, yaitu puasanya orang pada umumnya. Puasanya orang umum itu sah secara ilmu fikih asal sudah memenuhi syarat-syaratnya. Menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan badan dengan istri atau suami, itu sah secara hukum zahir atau syariat. Tetapi secara batin itu puasa seperti itu puasa yang nilainya ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi puasa yang tidak menimbulkan vibrasi dalam diri kita, vibrasi rohani. Karena itu puasa itu harus ditingkatkan minimal ke level berikutnya. Dalam istilah Imam Ghazali, puasa kita itu kalau bisa sampai ke level kedua. Level pertama itu shaumul umum, puasanya orang pada umumnya. Yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus. Nah, bagaimana puasanya orang khusus? Puasanya orang khusus adalah
dia tidak hanya berpuasa dengan perut dan mulutnya, karena kan organ badan kita yang vital di dalam puasa itu kan mulut dan perut. Nah, itu puasa standar, puasa rata, puasa pada umumnya. Nah, kalau kita mau menghayati puasa supaya dapat vibrasi, harus naik ke level berikutnya, yaitu yang puasa tidak hanya perut dan mulut, melainkan seluruh anggota badan kita itu puasa semua, terutama puasa jari-jari kita. Karena di era media sosial sekarang ini, jari-jari itu luar biasa dampak dari perbuatan jari-jari. Jadi kita harus bisa puasa juga jari-jari. Mata puasa, tangan puasa, jari-jari puasa, kaki puasa, telinga puasa, dan seterusnya. Seluruh anggota badan kita ikut puasa, solider dengan perut dan mulut kita. Nah, syukur-syukur para jamaah sekalian, kita bisa puasa sampai ke level yang tertinggi, yaitu level eksekutif. Level eksekutif yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai shaum khususil khusus. Jadi ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaum khususil khusus. Nah, puasanya orang yang khususnya khusus ini adalah yang puasa itu hati dan pikirannya, tidak sekedar perut mulut plus anggota badan yang lain, tapi juga hati dan pikiran. Nah, minimal kalau bagaimana puasa hati dan pikiran? Puasa hati dan pikiran artinya menjaga hati dan pikiran kita, tujuannya tetap fokus kepada tujuan akhir hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan orang. Kehidupan sekarang ini harus tidak menjadi tujuan utama. Itu namanya puasa shaum khusus. Nah, kalau kita bisa meningkatkan puasa minimal ke level kedua itu, insya Allah puasa kita itu akan punya vibrasi. Nah, puasa yang punya vibrasi itu adalah seperti orang makan. Itu orang makan yang dinikmati. Ada dua jenis orang makan. Ada orang yang makan sekedar kepingin kenyang saja dan makannya cepat-cepat. Ada orang makan itu yang kepingin menikmati makanannya dan juga kadang-kadang suasananya, sehingga makannya pelan-pelan. Lalu setelah dia selesai makan, dia mampu merasakan makan itu. Nah, ini rasa ini cukup penting. Kita ini kalau bisa tidak sekedar puasa, tapi merasakan puasa. Kita kalau bisa tidak sekedar sholat, tapi merasakan sholat. Kita kalau bisa tidak sekedar wudhu, tapi merasakan wudhu, dan seterusnya. Kita umroh tidak sekedar umroh, tapi merasakan umroh. Merasa. Kalau kita ibadah belum meresap sampai ke rasa, itu saya khawatir ibadah kita adalah ibadah rutin. Seperti setiap pagi kita pergi ke kantor, bahkan ada orang yang pergi ke kantor dari rumah nyetir sendiri itu nggak mikir itu sampai ke kantor, seolah-olah tangannya sudah berpikir sendiri. Dia nggak mikir, nggak usah mengingat nanti belok kiri, belok kanan, tapi dia jalan sendiri. Ya karena sudah tubuhnya sudah otomatis saja rutin. Nah, kalau ibadah seperti itu ibadah yang ya tentu saja sudah bisa menggugurkan kewajiban, tapi tidak bisa membuat kita merasa. Semoga kita diberikan taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa tidak sekedar puasa tapi merasakan puasa. Semoga kita bisa tidak sekedar sholat tapi merasakan sholat. Kita bisa merasakan wudhu, merasakan zakat fitrah, merasakan zakat, merasakan haji dan umroh, dan seterusnya. Merasakan Quran, tidak sekedar membaca tapi merasakan Quran. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.